Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ke-12 di mata kuliah kecerdasan buatan. Untuk materi pertemuan ke-12 ini, saya akan membahas tentang sistem pakar lanjutan atau expert system. Untuk pembahasan di materi pertemuan ini ada beberapa pembahasan yang nantinya akan saya bahas, mulai dari saya review lagi tentang konsep sistem bakar, berikutnya ada komponen-komponen yang ada di sistem bakar. Seperti yang sudah kita ketahui, sistem bakar di sini merupakan salah satu model yang ada di artificial intelligence. Ada beberapa model yang ada di artificial intelligence yang lumayan banyak dikembangkan di sekitar kita, mulai dari natural language processing atau yang biasa disebut dengan NLP. Yang kedua ada yang namanya vision, yang ketiga robotika dan sistem navigasi. Keempat ada yang namanya game playing, dan terakhir sistem bakar yang akan dibahas dari pertemuan ke-11 dan pertemuan ke-12 ini. Oke, untuk pembahasan di materi pertemuan ini ada beberapa pembahasan yang nantinya akan saya bahas. Saya review lagi tentang konsep dari sistem bakar. Berikutnya struktur yang ada di sistem bakar. Secara garis besar ada dua struktur yang ada di sistem bakar. Yang pertama dilihat dari sisi pengembang atau developernya. Yang kedua dilihat dari sisi penggunanya atau si pemakai. Selanjutnya komponen di sistem bakar, ada 6 komponen yang ada di sistem bakar. Terakhir nanti saya akan bahas tentang tahap pengembangan dari sistem bakar itu sendiri. Oke, tentang sistem bakar, kalau berbicara tentang sistem bakar merupakan suatu sistem yang menggabungkan pengetahuan dan penelusuran data. Jadi ada dua komponen yang nantinya perlu disiapkan oleh knowledge engineer. Yang pertama tentang pengetahuan yang selama ini ada di otaknya pakar, baru selanjutnya nanti dari pengetahuan tersebut nanti tinggal dibuat data dan faktanya. Dibuat data dan faktanya dalam bentuk basis pengetahuan, baru nanti tinggal dibuatkan yang namanya penelusuran atau yang biasa disebut dengan inference engine. Untuk memecahkan masalah yang secara normal memerlukan keahlian dari seorang pakar. Pakar itu siapa? Orang yang ahli di bidangnya. Contoh, kalau contohnya di bidang kesehatan, ada yang namanya spesialis penyakit jantung, ada spesialis penyakit gigi contohnya, ada spesialis penyakit kulit, ada spesialis penyakit mata, dan yang lain-lainnya. Ini yang disebut dengan pakar. Di bidang-bidang yang lainnya pun ada, contohnya di bidang ekonomi, di bidang komputer, di bidang elektro, di bidang teknik, atau di bidang sipil, ataupun contohnya di bidang accounting dan yang lain-lainnya. Inilah yang disebut dengan pakar. Yang diperlukan untuk membangun sistem bakar adalah sejumlah pengetahuan dan suatu mekanisme untuk mengakses pengetahuan itu secara efisien, atau yang biasa disebut dengan mekanisme inferensi untuk memecahkan masalah. Kayak analoginya kurang lebih seperti ini, pengetahuan yang selama ini masih ada di otaknya pakar, bagaimana caranya nanti pengetahuan tersebut ditelusurin atau diambil, atau contohnya dikumpulkan data dan faktanya dari si pakar itu sendiri, baru selanjutnya nanti dibuatkan sistem sehingga nanti sistem tersebut bisa digunakan oleh pengguna yang bukan pakar. Ini sebenarnya konsep atau prinsip dari sistem bakar. Oke, struktur dari sistem bakar. Sistem bakar ini disusun oleh dua bagian utama secara garis besar. Yang pertama ada yang namanya lingkungan pengembang atau yang biasa disebut dengan development environment. Yang kedua disebut dengan lingkungan konsultasi atau dilihat dari sisi penggunanya, yang biasa disebut dengan konsultasi. Jadi kalau dilihat dari pengembang nanti dia contohnya bisa mengumpulkan data dan fakta dan yang lain-lainnya yang biasa disebut dengan knowledge engineer. Selanjutnya untuk yang lingkungan konsultasi di sini nanti dia yang nantinya akan melakukan konsultasi dengan aplikasi sistem bakar. Lingkungan pengembang sistem bakar digunakan untuk memasukkan pengetahuan pakar ke dalam lingkungan sistem bakar. Jadi si development engine itu sendiri atau development environment itu sendiri nanti yang akan melakukan input data, akan menambah atau akan menginput data dan fakta yang baru contohnya ke aplikasi sistem bakar. Selanjutnya lingkungan konsultasi digunakan oleh pengguna yang bukan pakar guna memperoleh pengetahuan dari si pakar itu sendiri.
Sedangkan si lingkungan konsultasi di sini bisa disebut dengan pengguna. Pengguna yang bukan pakar yang nantinya butuh output dari si pakar itu sendiri. Oke, contoh kalau nanti kalian membuat aplikasi yang arahnya ke sistem pakar, minimal nanti manajemen usernya kalian siapkan minimal 2. Yang pertama dari sisi pengguna, yang kedua dari sisi pakar. Contoh yang paling simpel kalau dari sisi pengguna, ya nggak usah pakai user ID dan password. Boleh juga contohnya kalian menggunakan user ID dan password kalau memang ingin dibuat historinya contohnya. Selanjutnya untuk yang pakar nanti bisa menggunakan user ID dan passwordnya. Ada lagi contohnya dikategorikan contohnya menjadi 3. Yang pertama dari pakar, selanjutnya pengguna, selanjutnya administrator di sini bisa disebut dengan knowledge engineer-nya. Ini contoh kalau dilihat dari manajemen usernya. Oke. Selanjutnya atau nanti kalian bisa buat contohnya berdasarkan levelnya. Ada 2 level development dan level pengguna. Gampangnya seperti itu. Oke, struktur yang ada di sistem pakar kurang lebih seperti ini nih. Ada lingkup pengembang, lingkungan pengembang, dan lingkungan konsultasi. Lingkungan konsultasi di sini bisa disebut dengan pengguna. Ada beberapa aspek yang perlu disiapkan sebelum nanti si aplikasi sistem pakar bisa digunakan oleh si pengguna itu sendiri. Contoh yang paling simpel, nanti antar mukanya seperti apa, selanjutnya aksi yang direkomendasikan nanti seperti apa, fasilitas penjelas yang ada di sistem seperti apa, selanjutnya mesin inferensinya nanti seperti apa. Tapi kalau dilihat dari lingkungan pengembang, yang harus kalian lakukan selaku knowledge engineer, tentunya kalian harus mengumpulkan data dan fakta. Mengumpulkan data dan fakta dari pakar, nanti bentuknya adalah basis pengetahuan, yang biasa disebut dengan basis pengetahuan. Selanjutnya rekayasa pengetahuan, selanjutnya pengetahuan dari ahli pakar nanti dibuat dalam bentuk rekayasa pengetahuan, sehingga nanti terbentuk yang namanya basis pengetahuan. Ini contohnya. Oke. Ini kalau dilihat dari struktur bagian dari sistem pakar, kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Jadi yang harus kalian lakukan adalah mengumpulkan data dan fakta dari si pakar itu sendiri, sehingga nanti dibentuk yang namanya fakta dan aturan. Oke, selanjutnya ada yang namanya fasilitas akuisisi pengetahuan yang dilakukan oleh knowledge engineer atau pengembang dari sistem pakar. Selanjutnya fakta dan aturan di sini nanti akan dibuat yang namanya basis pengetahuan dan aturan. Biasanya disimpan dalam bentuk database biasanya. Selanjutnya dari basis pengetahuan dan aturan di sini nanti ada fakta yang disimpan yang akan muncul yang namanya fasilitas belajar mandiri. Nanti akan muncul yang namanya fakta baru dari beberapa fakta yang memang sudah ada. Selanjutnya ada yang namanya mekanisme inferensi. Mekanisme inferensi di sini nanti akan digunakan oleh si user interface ketika si pengguna berinteraksi dengan aplikasi. Nanti mekanisme inferensi di sini akan menyesuaikan dengan fakta dan aturan yang sudah dibuat. Berikutnya nanti dari aplikasi pun harus ada yang namanya fasilitas penjelas yang ada di sistem. Fungsinya untuk apa? Untuk memperjelas kalau memang si pengguna kurang paham dengan statement ataupun kata-kata ataupun yang lain-lainnya yang dimaksud oleh sistem. Oke, contoh kalau dilihat dari lingkup pengembang dan lingkup konsultasi, ini contoh kalau kita membuat aplikasi berbasis sistem pakar, contohnya kalau dilihat dari sisi konsultasi atau dari sisi pengguna, dia hanya bisa melakukan penelusuran saja atau dia hanya bisa melakukan konsultasi saja dengan aplikasi. Selanjutnya kalau dilihat dari pengembang atau kalau dilihat dari pengembang atau development atau contohnya dari sisi pakar, nanti si pakar bisa nginput yang namanya basis pengetahuan. Contoh basis pengetahuannya nanti yang perlu diinput adalah jenis kerusakan dan ciri. Selain si pakar juga bisa melakukan penelusuran. Ini fungsinya buat apa? Fungsinya adalah untuk nginput data dan fakta yang baru. Atau contohnya kalau memang ada updatean dari data dan fakta yang baru. Oke, ini contoh tampilan dari aplikasi sistem pakar. Berikutnya ada beberapa komponen yang ada di sistem pakar. Yang pertama ada yang namanya fasilitas akuisisi pengetahuan. Yang kedua basis pengetahuan dan basis aturan. Yang ketiga mekanisme inferensi. Yang keempat fasilitas belajar mandiri. Kelima fasilitas penjelas sistem. Terakhir nanti antar muka pemakai. Ini nanti akan saya bahas satu persatu. Yang pertama tentang fasilitas akuisisi pengetahuan. Yang harus dilakukan oleh pengembang dari aplikasi sistem pakar adalah tahapannya merupakan suatu proses untuk mengumpulkan data-data pengetahuan
tentang suatu masalah dari pakar. Jadi yang akan dibahas oleh knowledge engineer itu apa? Contoh akan membahas tentang sistem bakar untuk diagnosis penyakit ginjal. Apa yang harus dia lakukan? Bahan pengetahuan nanti dapat diperoleh dengan berbagai cara, seperti contohnya dari buku, artikel ilmiah, pakar di bidangnya, laporan, literatur, dan yang lain-lainnya. Jadi agar nanti kalian dapat data dan fakta terkait dengan domain permasalahan yang nantinya akan saya bahas. Contohnya yang akan kalian bahas, contohnya akan membahas tentang sistem bakar diagnosis penyakit ginjal. Nah, untuk mencari terkait dengan penyakit ginjal yang harus kalian lakukan, nanti kalian harus baca dari beberapa buku terkait dengan penyakit ginjal. Selanjutnya artikel ilmiah. Selanjutnya nanti tinggal kalian cross check lagi dengan pakar yang ada di bidangnya atau spesialis penyakit ginjal. Atau contohnya nanti kalian cross check lagi dengan laporan dan beberapa literatur yang ada. Sumber pengetahuan tersebut nanti dijadikan dokumentasi untuk dipelajari. Setelah dipelajari nanti diolah dan diorganisir secara terstruktur menjadi yang namanya basis pengetahuan. Jadi dasar dari basis pengetahuan itu sendiri adalah fasilitas akuisisi pengetahuan. Bagaimana caranya kalian mengumpulkan data dan fakta yang ada. Kayak contohnya yang sebelah kiri contohnya gejala penyakit, yang sebelah kanan contohnya jenis penyakitnya. Nanti tinggal kalian cross check, tinggal kalian hubungkan contohnya seperti ini. Atau nanti kalian bisa menggunakan cara yang lainnya. Oke, semua kemampuan menjadi hal yang mutlak diperlukan oleh seorang pengembang sistem. Contoh akuisisi pengetahuan ada untuk diagnosis kerusakan mesin sepeda motor 4 tak yang dimulai dengan yang harus kalian lakukan contohnya mengumpulkan data tentang macam-macam kerusakan. Penyebab kerusakan atau ciri-ciri kerusakan terkait dengan kerusakan mesin sepeda motor 4 tak. Yang ketiga, solusi kerusakannya seperti apa. Data tentang kerusakan mesin ini nanti bisa diperoleh langsung dari pakar di bidangnya atau dari buku-buku yang ada di pasaran. Berikut ditambahkan dengan literatur ilmiah atau artikel ilmiah dan laporan-laporan yang ada. Yang kedua, basis pengetahuan. Setelah proses akuisisi pengetahuan selesai dilakukan, maka pengetahuan tersebut harus direpresentasikan menjadi basis pengetahuan dan basis aturan yang kemudian dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, nanti dikodekan, diorganisir, dan digambarkan dalam bentuk rancangan lain menjadi bentuk yang sistematis. Jadi setelah data dan faktanya kalian kumpulkan, nanti tinggal dikodekan, dikumpulkan, diorganisir, supaya nanti lebih mudah untuk dibaca. Ada beberapa cara untuk merepresentasikan data menjadi basis pengetahuan seperti yang dikemukakan oleh Barr dan Feigenbaum tahun 1981, yaitu dalam bentuk ada beberapa cara yang nantinya bisa kalian gunakan. Contohnya kalian bisa menggunakan atribut atau aturan-aturan, atau contohnya bisa menggunakan basis pengetahuan, bisa menggunakan jaringan semantik, bisa menggunakan frame, atau nanti bisa menggunakan logika, atau nanti bisa menggunakan narasi. Oke, semua bentuk representasi data tersebut tujuannya untuk apa? Menyederhanakan data pada prinsipnya, sehingga mudah dimengerti dan mengefektifkan proses pengembangan dari program. Oke, ini yang nantinya bisa kalian lakukan. Contoh, setelah kalian kumpulkan data dan fakta, nanti kalian kelompokkan contohnya. Ini contohnya jenis penyakit, nama penyakitnya, contohnya nanti dikodekan nomor 1, nama penyakitnya apa. Contohnya saya akan bahas tentang penyakit mulut dan gigi contohnya. Jenis penyakit mulut dan gigi itu kan macam-macam contohnya. Selanjutnya baru nanti cari data gejala penyakit mulut dan gigi. Setelah kalian cari jenis penyakit mulut dan gigi, baru selanjutnya cari tentang data gejala penyakit mulut dan gigi. Selanjutnya nanti tinggal kalian kodekan, contohnya seperti ini. Ini kode gejala, ini contohnya kode gangguan atau kode penyakit. Oke, untuk memecahkan masalah yang tidak fleksibel, maka bisa menggunakan pemrograman visual yang umum dalam bentuk tabel-tabel penyimpanan data yang nantinya dirangkum dalam bentuk suatu database. Yang paling enak nanti basis pengetahuannya kalian simpan dalam bentuk database contohnya. Contoh, setelah ketemu data dan faktanya, nanti contohnya dibuat dalam bentuk tabel pakar seperti ini. Yang sebelah kiri di sini contohnya jenis penyakitnya, yang baris di sini, yang kolom ini disebut dengan nama penyakitnya. Ini contohnya sistem bakar untuk diagnosis penyakit ginjal contohnya. Ada beberapa jenis penyakit ginjal, berikut gejala-gejalanya. Contoh, untuk jenis penyakit ginjal yang A contohnya ini jenis-jenisnya atau gejala-gejalanya ini loh. Yang B ini gejala-gejalanya. Kayak bisa nanti dikodekan seperti ini. Tujuannya untuk apa? Supaya lebih mempermudah. Yang ketiga, mekanisme inferensi.
Mekanisme inferensi adalah bagian dari sistem bakar yang melakukan penalaran atau penelusuran. Setelah dibuatkan tabel atau dalam bentuk database, nanti selanjutnya di develop contohnya dalam bentuk aplikasi. Baru nanti dibuat yang namanya penelusuran dengan menggunakan isi daftar aturan berdasarkan urutan dan pola tertentu. Dari tabel bakar tadi sebenarnya sudah terbentuk yang namanya rule sebenarnya. Contoh, if gejala 1, gejala 2, gejala 3, gejala 5, gejala 6, sampai nanti gejala 30, contohnya then ini kan jenis penyakit yang A. Oke, ini yang disebut dengan mekanisme inferensi. Secara umum ada dua teknik utama yang digunakan untuk melakukan inferensi. Untuk pengujian aturan bisa menggunakan forward chaining atau bisa menggunakan backward chaining. Ini yang nantinya bisa kalian gunakan. Oke, contoh setelah dilakukan penelusuran, contohnya nanti akan muncul hasilnya. Contohnya seperti yang ada di depan ini. Definisinya, ini contohnya jenis penyakitnya. Contohnya berikut definisi dari jenis penyakit ini, gejala dan penyebabnya pun sudah ada. Cara mengatasi pengobatannya seperti apa. Selanjutnya perawatan dan pencegahannya pun ada. Contohnya seperti ini. Atau contohnya hasilnya nanti akan muncul seperti ini untuk diagnosis kerusakan yang ada di DV tabung contohnya. Berikut alasannya akan muncul contohnya seperti ini contohnya. Atau contohnya laporannya nanti akan muncul contohnya seperti yang ada di depan ini contohnya. Untuk diagnosis penyakit yang ada di tanaman terong contohnya. Penyakitnya ini contohnya penyebabnya apa, solusinya apa. Berikut ini contohnya hama tanamannya contohnya. Oke, ini contoh kasus yang lainnya. Berikutnya yang keempat, komponen keempat yang ada di sistem bakar, fasilitas belajar mandiri. Fasilitas ini memungkinkan sistem untuk mengembangkan diri sendiri dengan memilah atau nanti mengelompokkan kembali fakta yang sudah ada. Sistem nanti dapat memasukkan fakta baru ke dalam basis pengetahuan yang merupakan hasil penurunan atau iterasi dari fakta-fakta sebelumnya yang sudah ada. Oke, bahkan nanti yang namanya pakar atau developer pun nanti atau pakar nanti bisa ngupdate data dan fakta yang memang sudah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada yang namanya yang ketiga, ada fasilitas penjelas yang ada di sistem. Oke, untuk fasilitas penjelas yang ada di sistem memberikan penjelasan tentang bagaimana program dijalankan. Apa yang harus dijelaskan kepada pemakai tentang suatu masalah, memberikan rekomendasi kepada pemakai, mengakomodasi kesalahan pemakai dan menjelaskan bagaimana suatu masalah nanti terjadi. Fasilitas penjelas sistem sebaliknya diintegrasikan ke dalam tabel basis pengetahuan. Ini sebaiknya nanti diintegrasikan ke dalam basis pengetahuan dan basis aturan. Kenapa? Karena hal ini lebih mudah untuk perancangan sistem. Oke, contoh yang paling simpel contohnya. Yang disebut dengan fasilitas penjelas yang ada di sistem. Oke, pada waktu saya berinteraksi dengan aplikasi sistem bakar, di sini ada yang namanya pilih salah satu jenis diagnosis. Ini untuk diagnosis kerusakan yang ada di salah satu alat elektronik contohnya. Saya pilih contohnya kerusakan power supply. Nanti akan muncul penjelasannya di sini. Apakah ada daya listrik masuk? Daya listrik itu apa ya? Kalau orang nggak paham kan mereka akan bertanya-tanya. Nah, ini salah satu fungsi yang nanti bisa kalian lakukan adalah bisa klik detail. Ini contoh yang disebut dengan fasilitas penjelas yang ada di sistem. Berikutnya antarmuka, tentunya ini harus ada juga untuk yang antarmuka. Antarmuka di sini tujuannya untuk berinteraksi, untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai nanti ditemukan yang namanya solusi. Syarat utama membangun antarmuka pemakai adalah kemudahan dalam menjalankan sistem. Lihat pengguna yang menggunakan aplikasi tersebut contohnya. Siapa yang menggunakan aplikasi tersebut? Ini yang perlu difahami oleh knowledge engineer. Semua kesulitan dalam membangun suatu program harus disembunyikan. Yang namanya pengguna taunya make. Kalau aplikasinya kurang sesuai, tentunya nggak akan dia gunakan lagi. Ini salah satunya. Oke, ini contoh untuk yang contoh dari rancangan user interface. Contohnya sampai nanti muncul kesimpulannya seperti ini. Bisa kalian rancang contohnya. Pertanyaan berikut kesimpulannya kalian buat dalam bentuk satu form atau nanti kalian buat contohnya pertanyaannya satu persatu contohnya dan yang lain-lainnya. Ini contoh dari rancangan user interface yang bisa kalian gunakan. Berikutnya tahap pengembangan sistem bakar. Ada beberapa tahap yang bisa digunakan untuk pengembangan sistem bakar. Ada 6 tahap untuk pengembangan sistem bakar. Yang pertama tentunya harus dilakukan identifikasi. Yang kedua konseptualisasi.
Yang ketiga formalisasi, keempat implementasi, kelima tentunya harus dievaluasi. Baru nanti yang terakhir setelah aplikasinya sering dipakai, tentunya ada yang namanya pengembangan sistem. Yang pertama tentang identifikasi, tahap ini merupakan penentuan hal-hal penting sebagai dasar dari permasalahan yang akan dianalisis. Tahap ini merupakan tahap untuk mengkaji dan membatasi masalah yang akan diimplementasikan dalam sistem. Tujuannya untuk apa? Supaya nanti masalah yang akan dibahas tidak terlalu lebar dan tidak terlalu kecil contohnya lingkupnya. Oke, berikutnya yang kedua ada konseptualisasi. Fungsinya untuk apa? Identifikasi masalah dikonseptualisasikan dalam bentuk contohnya relasi antar data, hubungan antar pengetahuan, dan konsep-konsep penting dan ideal yang akan diterapkan dalam sistem. Konseptualisasi juga menganalisis data-data penting yang harus didalami bersama dengan pakar di bidang permasalahan tersebut. Tentunya kalian harus mendalami terkait dengan domain permasalahan yang nantinya akan kalian bahas dengan pakarnya yang ada di bidangnya. Hal ini bisa dilakukan untuk memperoleh konfirmasi hasil dari wawancara dan observasi. Hasilnya dapat memberikan jawaban pasti bahwa sasaran permasalahan tepat, benar, dan sudah sesuai. Yang ketiga, formalisasi. Apabila tahap konseptualisasi telah selesai dilakukan, maka di tahap formalisasi, konsep tersebut diimplementasikan secara formal. Misalnya memberikan kategori sistem yang akan dibangun, mempertimbangkan beberapa faktor pengambilan keputusan, contohnya keahlian manusia, kesulitan dan tingkat kesulitan yang mungkin terjadi, dokumentasi kerja, dan yang lain-lainnya. Yang berikutnya implementasi. Apabila pengetahuan sudah diformalisasikan secara lengkap, maka tahap implementasi dapat dimulai dengan nanti bisa membuat garis besar masalah, kemudian memecahkan masalah ke dalam modul-modul. Untuk memudahkan, maka harus diidentifikasi contohnya seperti ini. Yang pertama, apa saja yang menjadi inputan, prosesnya digambarkan dalam bagian alur dan basis aturan, contohnya. Berikutnya yang ketiga, apa saja yang menjadi output atau hasil dan kesimpulan. Berikutnya perlu dilakukan yang namanya evaluasi. Tujuannya untuk apa? Menguji dan memunculkan kesalahan. Hal ini merupakan hal yang umum dilakukan karena suatu sistem belum tentu sempurna setelah selesai pembuatannya. Sehingga proses evaluasi di sini diperlukan untuk penyempurnaan. Oke, terakhir nanti ada yang namanya pengembangan. Pengembangan sistem diperlukan sehingga sistem yang dibangun tidak menjadi usang dan nilai investasinya pun tidak sia-sia gitu. Dan sistem investasi dari sistem tidak sia-sia. Hal pengembangan sistem yang paling berguna adalah proses dokumentasi sistem, di mana di dalamnya tersimpan semua hal penting yang dapat menjadi tolak ukur pengembang sistem di masa mendatang, termasuk nanti di dalamnya adalah kamus pengetahuan masalah yang nantinya diselesaikan. Oke, ini kurang lebih penjelasan dari materi pertemuan ke-12. Oke, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.